saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat tahun baru, selamat menyongsong tahun ini, menyongsong tahun berkat. Amin. Haleluya. Pagi hari ini mari siapkan hati kita, hidup kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Pastikan hari ini kau membawa hatimu, kau yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, di rumah Tuhan. Mari kita nikmati Tuhan pagi ini. Pastikan hatimu ada di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Di tahun yang baru ini, kami pun bawa hati kami Tuhan, hati yang baru, hidup yang baru Tuhan, untuk kami menerima berkat yang baru. Terima kasih Yesus. Biar hati kami seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal
kami ada di tempat ini, kami bisa berdiri untuk menyembah Engkau Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk setiap kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih kami masih bisa melewati tahun-tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sampai detik ini kami masih bisa berdiri tegak, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami melompat bagi Engkau, kami bersorak bagi Engkau, kami mau bertepuk tangan bagi Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Segenap hati kami bawa untuk-Mu, segenap hidup kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami siap memuji Engkau, kami siap menerima berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. Selamat menikmati berkat baru. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Semangat pagi ini. Saya nggak lihat senyumnya karena pakai masker ya, tapi saya bisa lihat dari wajahnya. Katakan pada dirimu sendiri, hei jiwaku, ayo memuji Tuhan, ayo bangkit untuk Tuhan, amin. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Kau walau hujan badai, karena
Gak ada, cuman saya yang terima mujizat Tuhan. Pagi hari ini pastikan kita terima mujizat Tuhan, amin. Haleluya. Walau 1000 rebah di kanan kiri kami Tuhan, kami hanya percaya Kau Allah penolong kami. Tidak peduli seperti apapun kehidupan kami di tahun-tahun yang lalu, tapi tahun ini Kau memberikan loyalitas kami, integritas kami hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau tanamkan dalam hati kami, tidak pernah kami ragu Tuhan. Kasih setiamu setiap waktu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak
goyah karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Kami tidak akan mundur karena Engkau menyertai kami Tuhan. Meskipun langit tampak suram, bahkan kami tidak melihat ke depan jalan yang ada di hadapan kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah tetap menolong kami. Engkau akan memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Allah. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh menyentuh setiap hati kami Tuhan. Terima kasih, banyak terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semua? Iya, hari ini mendung ya di luar, tapi saya bersyukur seberapa banyak saudara yang bisa ibadah offline pagi hari ini. Saya percaya itu karena pertolongan Tuhan ya. Dan biar kita fokuskan saat ini, kita boleh menerima kembali berkat lewat firman Tuhan. Yang di rumah juga, yang mengikuti ibadah online, tetap jaga kesehatan, tetap kuat. Ingat bahwa kita sudah memasuki tahun 2021, berarti Tuhan masih izinkan memberi kita kehidupan dan menjalani kehidupan ini. Gunakan waktu sebaik-baiknya, karena dikatakan ini udah banyak tanda-tanda akhir zaman ya, yang boleh kita lihat dan merasakan. Saudara, mungkin saat pagi hari ini, walaupun kita saat ini boleh hadir, kita ada, kalau saya mungkin saudara juga mendengar berita tadi malam ya, bahwa ada pesawat yang jatuh gitu ya, dan hilang, diperkirakan meledak ya. Kalau meledak berarti tidak ada yang selamat. Itu kehidupan saudara, kita tidak bisa mencegah adanya musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan ini ya. Belum lagi saat ini pandemi yang kita alami gitu ya, memang harus terjadi saudara. Sama seperti halnya kita tidak bisa menghindari apa yang namanya kematian saudara. Tiap hari kita mendengar ada yang harus berpulang, tetapi itu kehidupan di dalam dunia ini. Ada juga yang lahir di dalam dunia ini gitu ya saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan keadaan di dalam dunia ini selalu berjalan mulus. Seperti dalam Mazmur 23 katakan, ada saatnya kita mungkin berjalan seperti berjalan di dalam lembah kekelaman. Tetapi dikatakan kita harus tetap menjalani kehidupan ini ya. Dan juga kita harus menghadapi persoalan demi persoalan dalam kehidupan ini. Tapi janji Tuhan adalah bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Tema pagi hari ini yang diberikan adalah God with us, atau Tuhan beserta kita semua. Itu tertulis dalam Matius 28 ayat 20b. Di situ dikatakan begini saudara. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan saudara. Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman dikatakan. Atau dalam arti sampai kehidupan kita berakhir juga di dalam dunia ini, Tuhan tetap menyertai kita. Kita mau lihat bagaimana janji Tuhan itu akan menjadi nyata dalam hidup kita. Saat ini kita akan belajar dari salah seorang tokoh di dalam firman Tuhan, yaitu dari kisah hidup Nuh. Nuh ini disertai oleh Tuhan sepanjang hidupnya, ya. Mengapa? Ya, karena dia, nanti kita akan belajar beberapa poin dari sikap hidup Nuh ini yang membuat Allah menyertai dia. Banyak tokoh-tokoh yang lain juga Allah sertai, tetapi ada hal yang menarik saudara, karena di sini mencangkup perlindungan Tuhan yang nyata di tengah masalah yang ada. Karena kita tahu ketika zaman Nuh itu yang paling fenomenal adalah kisah tentang air bahnya gitu saudara, dan itu memang pernah terjadi, bukan hanya dongeng, tetapi saat itu seolah-olah Allah merefresh dunia ini menjadi baru lagi, bukan menciptakan dari awal, tetapi benar-benar direfresh ya, dihabiskan, hanya tersisa Nuh dan juga hewan-hewan yang memang harus dikumpulkan ke dalam bahtera gitu ya.
kita lihat latar belakang Nuh sedikit saja, saudara. Nuh ini kalau kita baca di dalam Kejadian, nanti saudara bisa baca dari Kejadian 5 sampai Kejadian 9 ya. Kejadian pasal 5 sampai Kejadian pasal yang 9. Nuh ini adalah keturunan bapaknya namanya Lameh. Tetapi salah satu moyangnya itu adalah Henokh, adalah orang yang dikatakan bergaul akrab dengan Tuhan, dan dia dikatakan diangkat oleh Tuhan. Jadi tidak mengalami kematian secara jasmani, tetapi karena dia saking akrabnya oleh Tuhan, dia diangkat oleh Tuhan. Dan Nuh ini dikatakan diperanakan oleh Lameh. Sejak zaman ayahnya pun sudah terasa begitu sulitnya kehidupan di dunia saat itu, karena dikatakan kehidupan manusia itu bertambah jahat. Kita baca dulu ayat awalnya di dalam Kejadian 5 ayat 29. Kejadian 5 ayat 29 berbunyi demikian. Dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi kehidupan begitu sangat sulit saat itu. Dan kelahiran Nuh ini dikatakan memberikan penghiburan. Saudara, saya percaya Nuh ini dididik hidup takut akan Tuhan di keluarganya, karena kita tahu tadi ya, nenek moyangnya salah satunya adalah Henokh. Kemudian ayahnya juga dengan dikatakan berarti kan dekat juga sama Tuhan ya, bahwa Nuh ini merupakan penghiburan dari Tuhan ya. Dan akhirnya langsung ke depannya ketika Nuh berumur kira-kira 500 tahun, karena dulu umurnya tinggi-tinggi ya, dan salah satu manusia tertua itu juga ada nih moyangnya Nuh, yaitu Metusalah 900 sekian, dan Nuh juga mendekati Metusalah ini ya. Jadi umurnya sangat tinggi ketika mereka mangkat gitu atau meninggal. Nah, waktu umur 500 tahun Allah itu sudah gerah dengan kehidupan manusia. Dikatakan kejahatan manusia itu semakin bertambah, sehingga Allah berniat untuk memusnahkan dunia ini. Tetapi dikatakan Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu tertulis di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-8. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu siapa itu Nuh? Tadi ya, selain anaknya Lameh, kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah ya. Jadi Nuh ini dikatakan orang yang tidak bercela di zamannya. Kita tahu waktu itu dikatakan kejahatan manusia bertambah, tetapi Nuh ini dikatakan tidak terkontaminasi oleh dunia saat itu yang bertambah jahat, tetapi dia tetap hidup bergaul dengan Tuhan ya. Dia di antara banyak atau sebangsanya Nuh mendapat kasih karunia. Apa saja yang membuat Allah menyertai dia? Bagaimana kita pun merasakan penyertaan Tuhan secara nyata ya. Nggak hanya oh ya Tuhan berserta aku, tetapi benar-benar saudara mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hidup saudara, dikatakan sampai kepada akhir zaman. Kita akan masuk dalam poin yang pertama adalah ya, dikatakan Nuh itu percaya perkataan Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-1. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kemudian loncat ayat ke-7 saja. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Lihat saudara, ini kejadiannya setelah bahteranya jadi ya. Tetapi dengan masuknya Nuh ke dalam bahtera, berarti Nuh ini benar-benar percaya terhadap perkataan Tuhan, sehingga dia dikatakan bisa membangun bahtera gitu atas petunjuk Tuhan gitu ya. Dan akhirnya dia masuk sendiri ke dalam bahtera yang dibuatnya itu. Berarti dia percaya akan terhadap perkataan Tuhan. Bahkan di dalam Ibrani 11 ayat 7, kita akan baca dulu. Ibrani 11 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi karena Nuh ini hidup bergaul dengan Allah, dikatakan dengan erat, itu dikatakan menyelamatkan keluarganya dan juga menyatakan kebenaran di dalam kehidupannya, bahwa benar dia adalah orang yang dikatakan tidak bercela, percaya akan perkataan Tuhan. Saudara, seringkali kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan, saya bicara tentang orang-orang yang dikatakan notabene Kristen. Kristen berarti pengikut Kristus dikatakannya. Tidak sepenuhnya orang Kristen juga yang percaya 100%. Kalau Nuh kan dia benar-benar percaya perkataan Tuhan 100%, saudara. Kita di dalam dunia yang udah terkontaminasi saat ini juga ya, banyak hal-hal kejahatan di dalamnya, akan mudah kita terpengaruh. Contoh kecil saja, saudara. Kalau sekarang kan zaman handphone ya, kebanyakan orang pasti megang handphone, apalagi berita-berita dengan mudah kita baca. Itu tuh banyak hoax, saudara. Tetapi kadang kita juga termakan hoax itu dan mudah dengan begitu saja percaya sampai tidak dipikirkan lagi, kadang share gitu. Bahkan berita yang kelihatannya baik, dulu pernah saya menerima kabar ya tentang kayak maksudnya bantuan gitu, bantuan. Kadang-kadang kan, oh ya barangkali ada orang yang membutuhkan gitu, saya share lagi, ternyata hoax itu juga nih, ya. Itu dengan mudahnya kita percaya kepada hal-hal demikian. Mengapa kita tidak percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan yang dikatakan? Percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Seringkali manusia mengeluh banyak ya, Tuhan kenapa sih Tuhan ninggalin aku? Padahal Tuhan tuh gak pernah ninggalin kita. Kebanyakan ketika kita mengalami persoalan sebagai orang-orang Kristen dikatakan ya, kadang-kadang keluhan ini juga muncul. Kadang-kadang, kok aku dibiarin sendiri Tuhan, kemana engkau Tuhan gitu ya. Padahal Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita ya. Yang membuat dia dikatakan bukan meninggalkan ya, tetapi tidak bisa menyertai kita, menjauh, seolah-olah menjauh dari kita, itu karena dosa, saudara. Kita lihat tadi di zaman Nuh ya, udah bertambah banyaknya kejahatan dan dosa, sehingga Allah dikatakan bukan benci kepada manusia, tapi jijik terhadap perbuatan dosa umat manusia. Di antara sekian banyak, kenapa cuma Nuh yang dipilih? Apakah saudara-saudaranya tidak berlaku benar, saudara? Karena kalau saya baca sebelumnya, Nuh ini juga punya adik-adik, saudara. Dan saya percaya adik-adiknya masih pada hidup saat itu. Kalau ayahnya meninggal sesaat sebelum air bah itu turun. Karena kalau nanti saudara baca ya, kisahnya menarik sekali. Nuh ini waktu dikasih tahu sama Tuhan akan datang air bah gitu, itu umurnya kan 500 tahun. Waktu dia masuk ke kapal umurnya 600 tahun, berarti jangka waktunya sekitar 100 tahun. Dan waktu umur 500 tahun itu, kalau saya hitung, Nuh itu belum punya anak, saudara. Walaupun akhirnya memperanakan Sem, Ham, dan Yafet gitu ya, 3 orang anak. Anaknya pun menikah, tapi belum punya anak. Jadi Nuh belum punya cucu waktu masuk ke bahtera gitu. Jadi kalau saya hitung ya, Lameh itu meninggal sesaat sebelum air bah muncul gitu ya, diturunkan oleh Allah dikatakan. Nah lihat, ayahnya mungkin selamat ya, kalau udah meninggal ya nggak bicara soal itu, tapi kemana adik-adiknya? Terus saya sampai berpikir gini ya, saudara, ini saya bicara sedikit, itu kan ukuran bahtera yang harus dibuat itu adalah 300 hasta dikali 50 kali 30 hasta. Itu kalau di dalam meter adalah 130 meter kali 22,5 meter kali 13,5 meter. Kalau saya hitung-hitungan, karena saya juga dulu belajar di arsitek ya, itu 135 meter kali 22,5 meter itu kurang lebih 3000 meter persegi. Itu kalau menghitung luas dasarnya. Entah bentuk bahtera, ada yang bilang kotak, katanya persegi ya. Tapi kan kalau namanya perahu, biar seimbang yang bawah lebih kecil biasanya gitu ya. Tapi hitunglah kasarnya seperti itu. Luasnya adalah 3000 meter persegi. Tetapi tingginya itu 13,5 meter. Jadi kalau dibuat bertingkat, saudara bisa bayangkan itu tinggi. Biasanya kalau
tinggi lantai ke plafon paling pendek 1,80 m atau 2 meter. Jadi kurang lebih 6 tingkat, gitu, 7 tingkat gitu ya. Saudara, membangun bahtera seperti itu, nggak mungkin seorang diri. Waktu umur 500 tahun dikasih tahu sama Tuhan, dia nggak langsung bikin, tetapi kan dia persiapan pasti. Bikin dari kayu ini, itu kan kayunya nggak ngegelondong sendiri, saudara. Pasti harus ditebang, ya. Mungkin nggak ada gergaji dulu penyebab gitu ya, langsung di apa namanya, digelindingkan, ditata, gitu, bikin perahu gitu. Tetapi nggak mungkin sendiri, saudara. Pasti dibantu, dan saat itu dia belum punya anak. Sekarang kalau anaknya seusia El nggak mungkin kan membantu gitu, ya. Walaupun anaknya lelaki 3, pasti ada yang membantu. Mungkin saja saudaranya, mungkin saja juga belum punya teman gitu. Sambil dia juga memberitakan tentang bahwa ini dunia ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Bertobat gitu. Nuh tuh sambil pasti memberitakan tentang apa yang didapat dari Allah, nggak mungkin di-keep sendiri gitu ya. Dia yang selamat. Mungkin awalnya seperti itu gitu. Tetapi Allah tuh udah bobat kayaknya gitu ya, melihat gitu ya. Nuh ini terus pasti itu lagi ngebantu tukang-tukangnya atau teman-temannya, keluarganya yang membantu tuh dikasih tahu. Tapi nggak ada yang menggubris, membantu sih membantu. Tapi bari ngejek, kamu gila ya gitu. Ngebangun kapal Alkisah katanya dibangunnya bukan di tapi pantai juga, di atas gunung, betul ya gitu ya. Soalnya saya cari nggak ketemu ya, di atas gunung juga. Itu betapa sulit bangun kapal di atas gunung. Orang kan ngira sih Nuh gini gitu, tapi kalau yang disuruh bantu dikasih upah yang mau aja kalian. Tetapi dikatakan satu persatu meninggalkan dia. Udah gila nih si Nuh, udah gila nih gitu ya. Tetapi Nuh kita lihat dia sebagai kepala keluarga, dikatakan dia hidup bergaul dengan Tuhan, percaya sepenuhnya perkataan Tuhan. Betapa Nuh ini pasti dengan sekuat tenaga, nggak hanya memberitahu kepada teman-temannya, tapi terlebih terhadap keluarganya, saudara, terhadap istrinya. Nggak diceritakan istrinya siapa, gitu. Tetapi berarti pengaruh Nuh begitu kuat terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya yang akhirnya lahir, terus dikasih tahu, nanti dunia ini mau dimusnahkan. Saudara membayangkan nggak seperti itu? Sekarang kita yang sudah membentuk keluarga, kadang kita ini susah sehati juga dengan pasangan. Kita kan harus sehati gitu sama pasangan. Kadang-kadang ada hal yang kita tidak bisa sehati dengan pasangan. Tetapi Nuh ini dikatakan dia bisa membuat istrinya, anaknya, dan mantu-mantunya sehati dengan dia. Ya, akhirnya diselamatkan. Itu susah, saudara. Kadang ngajarin anak susah, apalagi ini ada mantu gitu ya, yang dikatakan di luar dari keluarga intinya, kadang sulit juga. Tetapi Nuh berhasil, karena apa dikatakan? Dia percaya terhadap perkataan Tuhan, karena imannya begitu kuat, dan dia tidak terpengaruh oleh keadaan dunia saat ini. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah saat ini kita mendengar kejahatan begitu banyak, terus sebagai anak Tuhan kita nggak apa-apa deh dosa dikit ya, nanti Tuhan ampuni, seperti itu, saudara? Memang Tuhan penuh kasih. Kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan ampuni, tapi harus bertobat, saudara. Jangan kita jatuh lagi ke dalam hal yang sama, saudara. Ya. Tetapi Tuhan melihat niat hati kita, tetapi kita harus mengalami perubahan, saudara. Waktu ini akan dipercepat, saudara. Saya sendiri memacu diri saya sendiri aja berat, saudara, gitu ya. Apalagi kalau yang udah berkeluarga, saya memahami sekali banyak. Kadang-kadang nggak hanya persoalan ngurusin anak-anak gitu. Banyak hal yang harus dihadapi sehingga akhirnya kadang bikin mumet kepala ini gitu. Tetapi kalau tidak bisa sehati itu bahaya, saudara. Harus sehati di dalam keluarga. Anggap sekarang, saya nggak ada keluarga nih, saya masih bujangan gitu ya. Oke, tetapi kita juga harus memperhatikan rohani kita saat ini, saudara. Nggak bisa, enjoy aja lah gitu. Ya kalau namanya hidup mengalir aja, nanti kalau misalnya mati ya mati gitu. Tidak, saudara, tetapi betapa pentingnya kita memperhatikan rohani kita.
memacu diri kita untuk ibadah saja di saat seperti ini sulit bukan main, saudara. Itu perlu kerinduan dari hati kita. Puji Tuhan, saudara, yang saat ini mungkin yang tadinya, aduh, perasaan berat nih ke gereja, tapi berhasil datang, itu luar biasa, saudara. Di tengah pandemi seperti ini, banyak kan yang membuat kita bimbang. Entar datang, aku nularin atau ketular, itu baru yang pandemi. Padahal kan hanya pandemi aja, banyak hal yang lebih berbahaya dari virus COVID-19 ini gitu, saudara ya. Betapa kita harus memperhatikan hati kita, percaya sepenuhnya terhadap perkataan Tuhan. Sama seperti ini, percaya aja. Nggak ada dia, yang bagian ini aku nggak percaya, enggak, saudara. Nuh itu percaya sepenuhnya terhadap perkataan Tuhan. Kemudian yang kedua, dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nggak hanya cuman ya gitu, percaya ya gitu, tapi terus nggak berbuat apa-apa, saudara. Banyak manusia yang dikatakan lebih banyak bicara daripada bekerja. Sangat sedikit orang yang mau bekerja tetapi sedikit berbicara. Nah, bisa ya menangkap maksud saya. Kebanyakan orang banyak ngomongnya tetapi nggak ada kerjanya gitu. Tetapi yang Tuhan perlukan, ayo kita bekerja, apalagi untuk Tuhan gitu. Yang sedikit bicara tuh susah. Ini mulut kadang-kadang mau ngomong aja gitu ya, apalagi cewek gitu. Tetapi Tuhan inginkan kita harus dikatakan melakukan apa yang Tuhan inginkan tanpa protes. Kejadian 6 ayat 22 berbunyi demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Kemudian Kejadian 7 ayat 5 dikatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi pokoknya dilakuin yang semuanya. Nggak ada tuh, karena dia hidup bergaul akrab kali ya. Kalau bergaul akrab kan, misalnya aku sama Yobel nih, akrab banget. Percayalah gitu, pas ngomong apa juga tetap aku lebih percaya sama temanku gitu ya. Karena udah bergaul akrab. Itu yang harus ada juga di dalam kehidupan rumah tangga kita. Pasangan suami istri harus saling mempercayai ketika bergaul dengan akrab. Orang yang paling intim adalah seharusnya suami dan istri. Hubungan kita sama Tuhan digambarkan harus intim. Kan kalau ngebayangin intim seperti apa ya? Contohnya seperti hubungan suami istri. Jadi kehidupan rumah tangga untuk yang masih berumah tangga saat ini, kita harus mempererat keintiman dengan pasangan kita supaya bisa sehati. Mau melakukan apapun juga aduh seneng gitu dengan sehati dan akan tercapai tujuannya. Nah ini kita dengan Tuhan juga harus seperti itu. Untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan berarti kita harus intim sama Tuhan. Kayak tadi, kalau enggak gimana kita percaya sama perkataan Tuhan, bagaimana kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kalau kita nggak bergaul sama Tuhan. Terus bertanya, benar nggak nih ya? Gitu ya, ucap firman benar nggak sih? Gitu. Karena kadang begitu terpengaruh sama berita yang ada. Negara kita terkenal dengan sebutan negara demokrasi, gitu. Mengambil kalau misalnya mau netepin keputusan musyawarah, nanti yang terbanyak itu yang disetujui. Manusia kebanyakan begitu, ya, ngelihat yang terbanyak. Padahal yang terbanyak ini belum tentu benar. Tetapi Allah itu adil, dia nggak lihat yang terbanyak loh. Saat itu dia lihat yang jahat lebih banyak, yang benernya sedikit, tapi tetap aja yang jahatnya yang dihukum. Enggak, oh yang lebih banyak udahlah, biarin aja gitu. Enggak, Allah tidak menerapkan sistem demokrasi, tapi dia Allah yang adil dikatakan. Yang benar ya akan selamat dikatakan. Yang berbuat jahat akan menerima konsekuensinya kalau tidak bertobat. Andai kalau orang yang berdosa dibiarkan, gitu ya saudara. Oh ya udah deh, diampunin gitu, oke diampunin gitu. Tapi terus berbuat dosa lagi. Nanti yang salah juga ikut-ikutan. Enak banget ya, itu ya dosa diampunin gitu. Memang saudara, seperti dikatakan anugerah keselamatan itu untuk orang yang berdosa dikatakan, tapi harus bertobat saudara, karena ada konsekuensi dari hidup berdosa itu. Contoh misalnya, banyak yang kena HIV, AIDS ya. Walaupun katanya ada juga yang kena transfusi gitu. Tetapi kan itu mulanya oleh karena gaya hidup bebas, free sex gitu. Akhirnya
ada HIV AIDS, itu konsekuensi dari dosa. Kalau orang yang asalnya melakukan dosa terus kena HIV AIDS, dia harus menerima kan itu. Tapi kalau dia bertobat, dosanya diampuni. Tapi sakitnya itu terserah Tuhan lah. Kalau mujizat Tuhan bisa sembuh, kalau enggak ya memang itu konsekuensi dosa. Jadi mengerti ya saudara ya. Jadi jangan main-main dengan dosa. Saudara harus dikatakan benar-benar mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Caranya ya membaca firman Tuhan ini. Ya, jangan terfokus terhadap kekurangan. Saya pun punya kekurangan. Karena kalau misalnya kita anggap misalnya gini ya, saya nasihatin Lydia, terus Lydia tuh tahu saya punya kekurangan apa, terus bilang tuh aja gitu ya, misalnya seperti itu nggak akan merubah Lydia gitu. Jadi ketika kita saling mengingatkan dan diingatkan, hati kita harus dikatakan lembut, ya, harus mau menerima teguran, saudara. Supaya apa? Dikatakan kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tadi saya dapat renungan dari saudari Maya, kalau yang di grup kan baca ya hari ini. Dari ayat apa? Roma 12 ayat 2 dikatakan. Biarlah kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana yang baik. Pokoknya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi nggak boleh serupa dengan dunia ini. Ketika kita serupa dengan dunia ini, ngikutin yang banyak gitu. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Tahu, kehendak Tuhan tuh yang itu gitu. Tetapi harus berubah, dikatakan pembaharuan budimu, sehingga kita tahu nanti, ini kehendak Tuhan gitu. Ya. Jadi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dikatakan Nuh selalu setia menjadi anak Tuhan dan mengikat janji pada Tuhan, saudara. Memasuki 2021 ini, kita sebetulnya nggak hanya awal tahun aja ya, atau pas Natal, atau pas Paskah, memperbaharui komitmen, tapi tiap hari sebetulnya kita harus memperbaharui komitmen sama Tuhan. Tuhan, kalau saya salah hari ini, makanya doa tuh pagi hari sama malam gitu ya, diawali dan diakhiri. Kalau saya banyak melakukan kesalahan hari ini, Tuhan tolong gitu. Nah, seperti itulah. Harus ada kesetiaan ini berbarengan dengan yang namanya ketekunan. Ada berapa banyak anak-anak Tuhan juga yang nanti setia, entar undur gitu ya. Tapi sebetulnya bukan setia itu. Kalau setia berarti kan sampai mati gitu, setia gitu. Apapun yang terjadi, mau dia digencet, mau dia pokoknya udah hancur gitu. Dalam arti kayak Nuh ini kan dia diejek gitu, disebut mungkin dia nggak waras gitu, tapi dia tetap setia. Nah, kita harus seperti itu, saudara. Untuk berubah tidak mudah, saudara, ya. Tetapi sekali lagi kita nggak boleh fokus terhadap kelemahan dan kekurangan kita, tapi mandangnya kepada Tuhan Yesus yang udah menyelamatkan kita. Jadi ketika kita berhadapan dengan sisi kedagingan kita, aku tuh mudah marah ya, aku tuh orangnya baperan ya, gitu ya. Kan Bapak Gembala juga beberapa kali mengingatkan soal firman Tuhan, apa sih batasan dosa? Dikatakan ketika seorang tidak berbuat baik, dia sudah berbuat dosa gitu. Jadi segala sesuatu yang tidak baik, tidak membangun, saudara, biarlah itu dengan kehidupan saudara yang saat ini masih Tuhan beri, kita harus melatih tubuh kita ini terus Tuhan sudah kasih keselamatan nih, kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri, ya. Selalu setia menjadi anak Tuhan dan mengikat janji kepada Tuhan. Dalam Kejadian 6 ayat 9 dan 18, ayat 9 tadi berbunyi demikian, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, jelas. Kemudian ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ketika bahtera itu jadi, itulah janji Tuhan digenapi, saudara. Keluarganya diselamatkan. Saudara, dalam membangun bahtera seperti tadi saya bilang di awal, itu tidak mudah.
banyak yang membantu, akhirnya mungkin pada berguguran satu persatu, akhirnya tinggal Nuh dan anak-anaknya yang sudah dewasa yang akhirnya membangun bahtera. Saya membayangkan seperti itu ya, karena kan bagian-bagian perahu itu harus benar-benar dikerjakan dengan teliti, satu paku pun tidak boleh kurang kali ya, entah dulu pas paku atau pasak gitu ya, nggak boleh kurang, dan dikerjakan dengan teliti, dikasih gitu supaya nggak bocor. Itu dilakukan dengan teliti. Kalau misalnya ada celah sedikit pun kapal bocor bahaya kan, gitu ya. Jadi pokoknya benar-benar mengerjakan apa yang Tuhan suruh, dan itu jangkanya 100 tahun saudara. Kadang-kadang kita dikasih permasalahan dikit, enggak, jangankan 100 tahun saudara, 1 tahun aja kadang-kadang kita udah mulai ngeluh sama Tuhan, Tuhan kok gini ya gitu, udah deh aku cari yang aman aja gitu ya, akhirnya mundur dari Tuhan. Banyak kan seringkali seperti itu. Tetapi orang yang setia dikatakan dia tidak ditentukan oleh waktu. Oh ya, saya setia sama Tuhan ya 10 tahun aja deh, nanti sisanya nih saya ntar dulu ya kelayapan dulu di luar ya, terus balik lagi gitu. Nggak seperti itu saudara. Bahayanya kalau saudara lagi di luar dari Tuhan itu, terus Tuhan panggil gitu, udah harus dead. Kayak kemarin kan itu crash pesawat itu nggak diduga-duga, keadaan aman ya, tenang, tokoh jeleget kita menerima kabar kan. Saya baru tahunya sore gitu ada pesawat jatuh, nggak ada yang tahu gitu ya. Gempa bumi, bencana alam akan makin banyak dikatakan di tahun ini gitu. Kalau nggak kita kuat di dalam Tuhan gitu ya, itu kita hanya bisa benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Baik saudara waktu senang, jadi nggak hanya gini, oh kalau waktu senang berarti Tuhan menyertai kita, lagi waktu susah berarti Tuhan nggak menyertai kita dong, apa banyak dosa. Nggak seperti itu saudara. Gambaran Tuhan menyertai kita nggak seperti itu. Tapi bahkan di dalam lembah bayang-bayang maut pun dikatakan Tuhan beserta saudara, kalau saudara hatinya tetap sama Tuhan gitu. Tapi kalau saudara misalnya dalam pandangan saudara gini, oh aku banyak uang nih, berarti aku diberkati Tuhan gitu. Belum tentu juga saudara itu dari Tuhan gitu, kalau hidup saudara jauh dari Tuhan gitu. Jadi kuncinya adalah bergaul dengan Tuhan, itu kuncinya saudara. Bukan ditentukan oleh, oh senang, susah, kalau susah berarti nggak disertai Tuhan. Enggak seperti itu saudara. Tetapi kuncinya adalah apakah kita hidup bergaul dengan Tuhan. Ketika saudara hidup bergaul dengan Tuhan, pasti saudara percaya terhadap perkataan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan tetap setia apapun yang terjadi ya. Walaupun saudara ditindas sama orang, ditekan, aduh Tuhan gitu ya, mungkin teriak sama Tuhan, tetapi saudara tetap setia nggak ninggalin Tuhan. Itu saudara. Jadi jangan pandang manusia ya, jangan gunakan standar di dalam dunia ini, itu akan tidak berguna saudara. Tapi gunakan standar yang Tuhan kasih, yaitu firman Tuhan saja saudara ya. Hukuman dosa adalah seperti air bah yang akan datang gitu. Tuhan udah kasih tahu loh di dalam firman Tuhan ini, bahwa ketika dosa itu akan mendatangkan maut. Tapi orang kadang-kadang terjatuh lagi di dalam dosa. Tapi kita yang sudah mengenal atau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berusaha dengan kuat. Ketika yang tadi sisi kedagingan itu muncul, itu saudara harus melawannya saudara ya, supaya tidak jatuh ke dalam dosa kembali, tetapi benar-benar menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan menyertai kehidupan saudara, hidup bergaul dengan Tuhan ya. Puji Tuhan, pastikan bahwa hidup kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Bukan Allah yang menyelaraskan langkah kita, tetapi kita yang harus menyelaraskan langkah kita dengan Tuhan ya, saudara ya. Puji Tuhan ya. Oke. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah ini juga waktu yang terbatas, saya nggak mungkin menerangkan semua gitu saudara. Kalau ada sesuatu hal yang misalnya saudara ingin sharingkan gitu, jangan sungkan-sungkan untuk WA saya, menghubungi saya atau Bapak Gembala gitu ya. Tetapi biarlah yang penting konsistennya saudara
Ya, tiap minggu sekarang kan kita dibatasi nih, cuman seminggu sekali. Kalau dulu kan saya, ayo jangan seminggu sekali, datangnya Kamisnya, Jumatnya, Rabunya gitu. Ya, tetapi saat ini kan serba dibatasi. Manfaatkan waktu yang cuma seminggu sekali ini ketika saudara sehat bisa hadir ya hadir. Karena sekali lagi lain ya kalau lewat online, kecuali kita benar-benar pas lagi online benar-benar fokus ikutin dari awal ibadahnya, memujinya, menyembahnya. Seringkali sih kebanyakan nggak begitu, dilewatin cet dengerin firman Tuhannya aja, bener ya. Pas bagian doanya matiin gitu. Tapi harusnya kalau ngikutin ibadah online seperti ini, harusnya dari awal ikuti penyembahannya gitu ya. Misalnya nggak ikut live streaming tapi nanti ikut rekamannya, saudara harus ikuti dari awal, ikut worshipnya, lagi doa ikut doanya, kemudian sampai doa berkatnya diikuti, yang itu benar-benar kayak ibadah offline ya. Jadi beda sebetulnya rasanya ya. Oke, puji Tuhan. Biar kiranya Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya akan memberi pengertian buat kehidupan kita, dan dikatakan aku harus berubah, aku harus mengalami pemulihan agar hidupku disertai sama seperti Nuh sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Puji Tuhan. Saya undang para pelayan untuk ke depan. Kita angkat satu pujian dulu sebelum kita melanjutkan di akhir. Pujian ini mengatakan bahwa kehidupan ini kadang tidak bisa kita pahami. Hidup nggak menentu. Kadang seseorang tidak bisa dipungkiri ya. Hidup ini kalau yang anak sekolah mungkin nggak bukan belum merasakan. Dia kan kewajibannya cuma belajarin. Tetapi orang tua bertanggung jawab kan untuk menyekolahkan anak, bekerja, mencari uang, itu juga sulit ya saudara. Tapi kalau saudara terfokus terhadap kehidupan dunia saja dan mengabaikan kehidupan rohani, saudara nggak akan kuat saudara. Tetapi dikatakan kita harus juga memperhatikan kehidupan rohani. Karena ketika kehidupan rohani kita ini baik, kehidupan jasmani atau berkat-berkat Tuhan itu pasti mengikuti. Itu kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menjamin hidup saudara dan menyertai saudara. Bisa saja saudara kaya tanpa, maksudnya pertolongan Tuhan. Banyak yang kaya ya, korupsi aja bisa kaya ya. Tetapi biarlah kita belajar seperti itu, hidup tidak bercela dikatakan. Bukannya tidak pernah berbuat dosa, mungkin saja pernah gitu. Tetapi dikatakan karena dia bergaul dengan Tuhan, dia menaruh rasa hormatnya kepada Tuhan, dan dia tidak mau menyakiti hati Allah. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Kita akan pujian ini. Kegelapan
mengikat setiap roh pemberontakan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Allah yang menguasai kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami mau membuka setiap hati kami pada firman Tuhan. Biarlah sedikit firman Tuhan yang masuk pun itu akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Biarlah di masa-masa sekarang ini Tuhan Yesus, di mana dunia akan bertambah semakin gelap, tetapi biarlah anak-anak Tuhan akan semakin bercahaya Tuhan Yesus, karena ada penyertaan Allah di dalamnya. Biarlah Tuhan Yesus kami hidup tidak terlepas dari Tuhan, tetapi ada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi orang-orang yang benar-benar bukan hanya dipanggil, tetapi merupakan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus mewaspadai kerohanian kami, agar tidak dicuri oleh iblis. Tetapi Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Bimbing kami Roh Kudus, agar kami boleh senantiasa bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan tetap setia sampai akhir, sama seperti Tuhan juga tetap mengasihi kami Tuhan Yesus pada saat ketika kami mungkin berdosa, tidak menurut Tuhan Yesus. Tetapi biarlah Tuhan kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa itu, sehingga kami tidak mau lagi melakukan dosa. Walaupun kami mungkin bisa saja melakukan dosa, tapi kami tidak mau Tuhan, karena kami tidak mau menyakiti hati Tuhan. Tetapi biarlah hidup kami boleh selaras dengan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami sepanjang tahun ini, bahkan sampai kehidupan kami berakhir. Biarlah Tuhan kami percaya sepenuhnya terhadap firman-Mu, terhadap perkataan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jemaat Tuhan, saya untuk berdiri, siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan menyertai kita dengan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Akhirnya kami tim pelayanan mengucapkan Happy Sunday, Jesus bless you. Kita akan berikan korban persembahan sambil persembahan dijalankan. Setelah korban persembahan dijalankan, Bapak Ibu Saudara bisa tinggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah masing-masing.